Monggo Pak Dik, pertanyaan selanjutnya silakan yang mau bertanya Pak Dik, monggo kalau mau bertanya Pak Dik. Ya, Bonjour Mas, Oke Pak Dik. Tetakon Mas. Iya Pak Dik, monggo Tadi silakan. saya sebelum kelas, saya ada masuk entry Ya, di harga 18 ya. 1859 1890 kalau nggak salah. 1859. Karena saya melihat ada kenapa? 1859. 185970 itu saya pasang SL-nya Pak. Oh ya, Jadi itu terus kurang pasang lebih buy pasang 220 pips dari situ. pasang buy apa sell? Bye bye. Buy ya. Ya, itu karena ada kelas, jadi saya langsung pasang SL-nya di 1859,70. Ya. Dan saya udah persiapkan, saya akan rugi kurang lebih 220 pips. Saya pikir ya udah nggak apa-apa, saya lebih penting ke kelasnya. Saya gitu masuk ke Zoom, saya coba keluar lagi, saya udah min kurang lebih 100 pips. Oke. Nah, udah grup saya. Terus saya mesti bayarin, saya tunggu sebentar, tinggal 33 pips. Nah, saya pikir ini bakal bisa naik. Ya udah saya diamin aja, saya balik lagi ke Zoom. Masuk lagi ke sana, naik lagi ke 85-an. Udah gitu nggak ke 70 langsung saya cut loss, Pak. Nah, yang pertanyaan saya adalah saya udah benar nggak Pak jalannya begitu Pak? Alasannya Mohon tadi Pak apa? pencerahannya Pak. Alasan buy tadi apa? Ngambil posisi buy Karena saya alasannya apa? melihat candlestick yang sedang berjalan itu sumbu bawahnya tuh panjang sekali Pak. Yang bawah ini Pak? Ya, yang bawahnya panjang banget. Oh ya. Oke, sudah? Ya, itu aja Pak. Jadi Oke. Baik. saya nggak tahu kesalahan saya di mana. Dan Oke. untuk recovery-nya gimana Pak? Oke, jangan diputus dulu. Saya akan sampaikan, saya akan jelaskan. Pak Dik, jadi kalau misalkan jenengan mau entry dilihat kondisinya. Kondisinya kalau masih running tidak boleh. Kalau dalam kondisi running, kemudian di bawah di sini ada penolakan banyak. Di sini kan titik terendahnya di sini Pak Dik. Di sini mulai dari sini dia mantul-mantul, ini tidak boleh begini. Apalagi masih bergerak. Ini kalau masih bergerak di area support namanya, ini sangat berbahaya Pak Dik. Lebih baik harusnya ditunggu yang candle bergerak ini selesai dulu. Ya, besok-besok lagi kalau misalkan ini di bawah ini ada yang namanya ada penolakan di sana, ada support. Kemudian market bergeraknya itu panjang ke bawah, tidak usah peduli dulu. Artinya tidak usah diperhatikan dulu, tunggu sampai betul-betul selesai. Kalau nanti selesai misalkan dalam posisi tebal merah begini misalkan, maka jenengan bisa entry sell. Ini namanya breakout. Ya, misalkan panjang begini, ini lebih panjang dari garis supportnya dan tebal di sana. Ini boleh di candle selanjutnya boleh sell. Sebaliknya ketika ditutup di akhir di atas ini ditutup dalam posisi seperti ini artinya ditutupnya di atas area support Pak Dik. Area support ya. Sehingga kalau seperti ini tidak boleh entry dulu. Ini ada petunjuk sell, ada petunjuk buy, maaf. Ini ada penolakan dari ujung bawah tadi ada naik ke atas. Bahkan ekornya ini jauh lebih panjang dari bodinya. Ini artinya ini adalah sinyal buyer buy Pak Dik. Ya, justru ini sinyal penolakan buy. Ya, buy-nya ngambil buy-nya, ntar dulu ya. Ini buy misalkan, ini buy-nya juga tidak boleh langsung buy. Kenapa? Karena ini baru sinyal pertama Pak Dik. Sinyal pertama begini. Tadi saya nggak langsung buy Mas, saya pakai stop buy. Ya sama saja. Harusnya kalau di kondisi yang dekat dengan support harus hati-hati. Ketika ini sudah ada terbentuk seperti ini, ada penolakan, berarti ini petunjuk sinyal awal buy. Maka kita butuh satu lagi untuk konfirmatornya atau triggernya, yaitu harus candle tebal warna hijau. Setelah itu baru kita entry buy-nya di candle ini. Nah, di sini kita bisa buy Pak Dik. Kenapa kok di sini? Karena supportnya tidak di breakout, tidak ditembus, ya, tidak ditembus itu dalam artian bukan candle tebalnya tapi ekor, ini berarti tidak menembus. Kemudian ekornya panjang di bawah ini mengindikasikan buyer muncul.
tapi belum wujud, buyer baru muncul. Nah, wujudnya harus menunggu candle selanjutnya selesai jadi warna hijau seperti ini. Ini adalah candle wujud namanya. Candle warna hijau ini candle buyer yang wujud, yang muncul pertama kali di penolakan ini tadi. Ini penolakan. Ini wujudnya. Maka setelah ganti candle di sini baru kita entry buy di sini. Nah, tentu saja ketika buy jangan lupa untuk memasang stop loss. Stop lossnya taruh di bawah. Di bawahnya garis ini kita bisa taruh di bawah di sini. Support ya, Pak. Iya, di sini boleh, di bawahnya boleh. Berarti SL-nya 1856.58.87. Sudah, ikuti saja sistemnya dulu. Nanti kalaupun ternyata turun bagaimana? Tunggu saja turunnya sejauh mana. Ini kan ada candle besar. Minimal kalau ditutup nanti di atas, ya di bawah maksudnya, lebih panjang dari ini, ya, atau 75% dari hijau, maka kita bisa cut loss di sana boleh. Selagi ini tidak menyentuh di situ, naik turun biarkan, sabar kita menunggu, ini pasti naik nanti. Ya, setidaknya akan menyentuh ini, kalau hanya menyentuh ini akan tercapai kalau hanya menyentuh itu. Tetapi butuh waktu Pak Dik untuk sabar menunggunya. Begitu Pak Dik. Iya. Mungkin salah saya kurang sabar aja Pak ya. Iya, itu Pak Dik ya. Diuji nanti, namanya kesabaran itu memang butuh waktu Pak Dik. Kalau cuma 100 pip, perhatikan nanti ya, buktikan omongan saya, kalau hanya 100 pip ini pasti dapatnya. Dapat ya. Ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke. Pak Dik. Pertemuan Mas. Oke, Pak Dik, sama-sama. Maaf Pak, boleh tanya lagi Pak? Ya Pak, Bu Rin, silakan. Kalau itu kan tadi misalnya candle merah ya, ada penolakan dari bawah. Udah gitu candle hijau besar tuh, udah tebal. Ya. Berarti kan mau buy, pasang buy di situ kan udah buy lah ya. Berarti dapat di situ. Nah itu nanti tren berikutnya apakah akan terus naik atau akan turun lagi? Harus diuji lagi Bu. Diuji di sini karena ini namanya area rectangle tadi. Ini di ujung ini ada area rectangle. Ini harus diuji di sini. Kalau nanti dia breakout kuat, ya perhatikan kalau ini breakout kuat di atas, maka akan berpotensi lanjut lagi ke atas. Sampai di mana? Sampai dia akan mencoba menyentuh titik tertingginya lagi. Kalau ini terlalu jauh, kita ambil dekat dulu di sini. Ada ujung yang akan selalu disentuh nanti. Kemudian bagaimana lagi? Akan ada ujung lagi yang disentuh lagi. Sampai ring 1 hari itu terpenuhi. Nah, ring 1 hari itu bagaimana? Kita lihat di D1 ya, pergerakan kemarin berapa? Kita lihat ya, kita coba lihat untuk hari kemarin. 1 minggu kemarin kita lihat. Pergerakan lihat dengan apa namanya ini? Dari panjang-panjangnya dilihat. Yang paling panjang adalah yang merah ini. Ya, kalau saya melihatnya sekilas dari bodinya. Bodinya yang paling panjang yang mana? Yang merah ini. Coba perhatikan. Ini yang merah ini kita ukur dari paling bawah ke paling atas. 2570-an. Nah, sekarang masih berapa? Dari bawah ke atasnya ini baru 1500, berarti masih berpeluang 1000 lagi ke atas lagi kalau nanti naik. Maka disinilah nanti kira-kira dia akan menyentuh. Kalau nanti kuat naiknya. Begitu caranya Bu. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba 10.000, tidak bisa. Ada fase-fasenya harus dilalui ya. Dalam kondisi normal ini ya. Dalam kondisi normal itu tidak ada berita yang signifikan. Nah, ini saya masih belum kering saya menyampaikan. Kalau cuma 100 saja ini akan sangat cepat sekali. Ini 200 lebih sudah. Artinya begitu pas ganti candle langsung masuk tek buy. Yang saya sampaikan ini tidak berlaku untuk naik seterusnya. Artinya ada peluang di sana, kita entry, profit target kita close sudah. Jangan menunggu terlalu tinggi begini. Ya, kecuali sudah terlatih, sudah terbiasa di sana. Artinya sudah pengalaman di sana, sabar menunggu. Ya, ada kalanya kita tidak sabar menunggu soalnya. Begitu profit kita close awal, begitu merah, begitu rugi kita tunggu sampai lama. Ya, itulah kalau kita tidak terlatih di sana. Ya, mungkin seperti itu Bu Rin. Nanti ada pertanyaan monggo sampaikan lagi. Iya Pak. Enggak Pak, kalau misalnya membatasi kerugian itu gimana ya Pak? Kayak saya kan kemarin pernah
saya kan buy, udah gitu tiba-tiba turun, saya cepet-cepet close, tahu-tahu naik lagi Pak, malahan harusnya Makanya profit gitu loh. harusnya Sampai jenengan seberapa jauh gitu bersabar. maksimal untuk membiarkan itu floating dengan cepet-cepet di close gitu Pak? Seberapa jauhnya tergantung ekor-ekor yang terbentuk begini Bu. Tadi saya contohkan begini, kalau misalkan ini buy, ya misalkan ini buy tadi, ketika ganti candle kita entry buy, ya, maka kerugian kita batasi di bawahnya garis ini, di bawahnya titik terendah di sini. Ini ekor ini loh Bu. Jadi kalau kita pakai HP, pakai crosshair klik ini, taruh di bawahnya, di sebelah kanan itu ada angka, masukkan untuk stop lossnya 1856. Jadi tidak perlu pusing ketika nanti turun. Ketika turun agak tebel pun ya kita tenang saja karena sudah ada pembatasan. Dan ini kondisi seperti ini jarang sekali tiba-tiba panjang ke bawah tanpa ada berita penting, tanpa ada berita besar, pergerakan itu akan pelan-pelan. Dia akan mulai tebel, mulai tebel, mulai tebel, dan ketika di akhir candle nanti diuji di sana lagi. Seperti apa nanti turunnya. Kalau misalkan turunnya lebih panjang begini, maka kita bisa cut loss di awal boleh, atau kita recovery juga boleh. Misalkan begini, ini sell turun ke bawah, ini tadi kita punya buy. Nah, kita boleh cut loss, boleh recovery, tapi recovery jangan di lock, jangan disamakan karena berbahaya. Saran saya tetap menggunakan SL begini, biarkan sistem yang jalan. Artinya ketika ini masih naik turun, masih dalam apa ya, dalam toleransi kita biarkan. Toleransi kita di mana ya? Tadi di angka begini. Ya jangan sebentar-bentar Jadi begitu bisa turun. jadi suatu waktu itu SL-nya lumayan besar ya Pak ya? Iya Kalau memang. supportnya jauh ya? Iya, ini lumayan besar. Tetapi yang kita prioritaskan bukan SL-nya, jangan menghitung SL-nya. Ini adalah alternatif terakhir ketika marketnya betul-betul dia turun kuat. Nah, selagi kita mengikuti sistem, profit kita targetnya sudah sesuai, maka akan lebih awal close-nya. Close profitnya akan lebih awal. Jadi tidak harus menyentuh stop loss-nya. Stop loss ini kondisi terakhirnya. Jangan dihitung jauhnya. Kalau kita jauhnya memang jauh, tetapi jauh ini maksudnya biar apa? Biar tidak tersentuh di sana. Kalau kita taruh yang dekat-dekat atau stop, atau kita misalkan cut loss begitu, nanti habis modal kita. Misalkan kita taruh di sini stop lossnya, ya nanti habis lagi modal kita kena stop loss. Jangan sampai modal kita habis bukan karena kita ibaratnya bertempur mati-matian, tetapi kena stop loss dan stop loss begitu. Maka jadi tetap walaupun jauh, kalaupun misalnya emang udah terlalu besar, udah aja tetap cut loss manual gitu ya, walaupun ini ya. Yang terpenting terbentuknya seperti apa. Gitu ya. Kalau terbentuknya baru separuh begini, tidak usah di cut loss, biar aja dulu. Ini kan belum apa-apa. Kalau separuh itu masih mantul, kecuali sudah 75%-nya dari yang besar itu. Nah ini baru berpotensi untuk lanjut turun. Kalau hanya separuh masih berpeluang mantul ke atas lagi nanti. Ya, yang penting ada pembatasan, kemudian dilihat candle terbentuk, selesai dulu, jangan buru-buru. Kecuali kuat, betul kuat, artinya kuat itu dari pergerakannya kuat, waktunya. Kalau cuma 15 menit itu masih awal Bu. Waktu kuat itu ketika sudah 40 ke atas, tebal begini, maka kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Jadi kita tetap membaca, melihat waktu juga. Nah biasanya panjang-panjang begini di awal 10 menit, 5 menit itu panjang begitu, orang sudah bingung duluan. Ya karena memang tidak terbiasa dengan begitu, tidak terbiasa dengan perhitungan waktu, dengan candle yang membentuk itu seperti apa, kan masih bingung. Kayak ini tadi misalkan ini merah tebel ke bawah, udah bingung kalau kita tidak tahu batas-batas toleransinya. Yang terpenting, yang paling utama sudah kita selamatkan modal besarnya, kemudian ya kita lihat perkembangannya nanti. Kemudian ketahanan jangan terlalu kecil. Kalau ketahanan 5.000 ke bawah itu sangat berbahaya. Artinya modalnya misalkan 5.000, misalkan modalnya 2.000, maka minimal ketahanan adalah 20.000.
berarti lotnya 0,1. Itu caranya. Jadi lot ini mempengaruhi. Kalau lotnya sudah 0,5 ya enggak bisa, kita panjang begini enggak bisa. Lot 0,5. Ini enggak bisa, ini karena di luar ketahanan yang aman. Kalau di luar ketahanan yang aman kita tidak bisa taruh begini, enggak bisa. Taruh di bawah ini SL-nya enggak bisa, enggak ketemu nanti pasti habis itu. Nah, ini SL di sini enggak boleh begini. Ini hanya untuk trading yang menggunakan cara yang sehat, cara yang aman. Cara yang sehat, cara aman itu paling gampang 2% dari modal begitu aja. Dikalikan, silakan dikalikan, misalkan modalnya 5.000. Berarti 2% kita gunakan untuk transaksi. 2%, ya 2%-nya, sorry ya. Contoh modal 5.000 dikali 2 dibagi 100. Betul ini ya. Sama dengan berapa? Tidak ketemu. Modalnya 5.000 dikali 2%-nya dibagi 100. Nah, 100 berarti. Berarti modal yang kita gunakan adalah 100 ini. Modal ini maksudnya modal untuk kita transaksi. 100 ini dibagi 10.000. Berarti lotnya kecil sekali. Artinya begini, saya contohkan, kalau kita gunakan ketahanan aman, tentu kita menggunakan ketahanan yang besar. Ketahanan yang besar itu 2% itu. 2%. Jadi kalau misalkan modal saya tadi 1.000 saja, ya 1.000 kalikan 2%-nya adalah 20. Berarti 20 itu dibagi 1.000. Maka lotnya 0,02. Ini yang aman. Bukan sekar PDW lotnya yang besar-besar enggak bisa. Itu nanti enggak aman. Tidak bisa menggunakan teknik stop loss yang begini. Yang ada adalah dimonitor, dipentelengi, kalau sudah tidak bersahabat close seperti yang saya contohkan di lot-lot itu besar itu. Kalau modal 5.000 berarti kalau 2%-nya adalah 100. Ini 100 dibagi ya 100 ya, betul ya. 100 modal kita misalkan 5.000, 2%-nya adalah 100 benar ya. Kali 2 dibagi 100. Nah, modal kita adalah 100 dibagi bagi modal kita. Artinya 2% dari modal kita untuk menentukan lotnya. Berarti 0,02. Sorry. Tadi berapa tadi? 100 ya. 100 ya dibagi modalnya 5.000. Ya, 0,02. Ya, modal kita adalah 0,02 ini. Ini baru boleh dengan stop loss yang begini. Kalau kita menggunakan ketahanan cuma 5.000, jadi kalau modal 1.000 itu modal 5.000 berarti dibagi ketahanan 5.000 0,2. Ketahanan kita adalah ketahanan kita 5.000, lotnya 0,2. Angka 1.000 itu 0,2 ini berbahaya. Sehingga kita tidak boleh dengan yang begini, tidak boleh. SL yang di bawah begini tidak boleh. Hanya yang aman saja yang boleh. Yang aman tadi contoh 2%-nya. 2% dari 1.000 misalkan berarti lot 0,02 ini. Ini sangat aman sekali sudah. Iya Pak, makasih Pak. Ya, monggo. Sementara untuk pertanyaan saya tutup dulu. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Silakan nanti diuji materi yang sudah kita sampaikan. Belajar banyak dengan mencoba dengan praktek. Kalau ada kesulitan di screenshot ditanyakan. Kalau saya tidak bisa menjawab di grup, saya tidak bisa menjawab di chat, artinya bahasa yang saya gunakan mungkin tidak cukup untuk nanti saya ketik di sana. Saya akan lebih senang menyampaikan dan memberikan penjelasan ketika di kelas seperti ini sehingga nanti jelas semuanya. Contoh-contohnya pun kita akan berikan dengan detail. Terima kasih teman-teman semuanya bisa mengikuti kelas sampai selesai. Kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan jam yang sama, nanti kita akan informasikan lagi.
Kita sampaikan terima kasih juga buat teman-teman yang di luar negeri yang mengikuti dengan seksama. Semoga bisa bermanfaat materi malam hari ini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.